Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Azi. Saya akan melakukan presentasi atau tugas dari mata kuliah perilaku organisasi. Saya Farid Azi dari PJJ Manajemen, kemudian untuk kelas MJ 604. Tugas presentasi kali ini saya bawakan dengan tema Quiet Quitting. Definisi dari quiet quitting adalah sebuah istilah yang mengabarkan perilaku karyawan yang hanya bekerja sesuai dengan batas minimum dari deskripsi pekerjaannya, tanpa melakukan usaha tambahan seperti lembur, mengambil inisiatif, atau terlibat lebih dalam dari yang diminta. Meskipun karyawan ini tidak secara resmi mengundurkan diri, tetapi mereka secara mental dan emosional menarik diri dari pekerjaan. Mengapa fenomena fenomena quiet quitting ini bisa terjadi? Dari perspektif perilaku dalam organisasi dan budaya organisasi, seperti teori keadilan atau equity theory, karyawan membandingkan input seperti usaha, waktu, dengan output seperti gaji, pengakuan. Jika merasa ketidakseimbangan, mereka cenderung mengurangi inputnya atau quiet quitting. Kemudian teori motivasi Herzberg, kurangnya motivator seperti pengakuan, pencapaian, atau pertumbuhan karir menyebabkan demotivasi. Karyawan tetap bertahan karena kebutuhan atau hygiene factor, tetapi kehilangan semangat bekerja. Kemudian burnout dan work-life imbalance. Budaya kerja yang menuntut karyawan secara available, terutama dalam sistem kerja hybrid atau remote, yang memicu kelelahan mental. Kemudian budaya organisasi yang tidak inklusif atau tidak memberikan rasa kepemilikan. Jika karyawan tidak merasa terlibat dalam visi dan nilai perusahaan, mereka cenderung kehilangan rasa tanggung jawab emosional. Cara mengatasi quiet quitting, terutama dalam konteks kerja hybrid dan generasi Z. Yang pertama, struktur organisasi fleksibel atau agile atau flat structure. Contohnya mengurangi hierarki birokratis dan mempercepat pengambilan keputusan. Kemudian memberikan ruang bagi Gen Z untuk menyuarakan ide. Yang penting bagi generasi yang menghargai partisipasi dan makna kerja. Kemudian desentralisasi dan empowerment. Contohnya mendelegasikan tanggung jawab dengan jelas, memberi otonomi dan kepercayaan pada karyawan. Kemudian struktur tim berbasis proyek atau project-based teams. Contohnya menyesuaikan dengan preferensi Gen Z yang suka bekerja secara kolaboratif dan juga dinamis. Kemudian sistem feedback dan penilaian kinerja yang transparan. Memberikan evaluasi dan pengakuan berkala untuk menghindari rasa tidak dihargai. Kemudian contoh kasus nyata. Contoh yang pertama adalah contoh sukses di perusahaan Microsoft. Perusahaan Microsoft melakukan pendekatan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, Microsoft mengadopsi model kerja hybrid secara menyeluruh dan mengedepankan budaya inklusif serta empati. Kemudian CEO, yaitu Satya Nadella, menekankan pentingnya growth mindset dan kesejahteraan karyawan. Kemudian menerapkan sistem employee listening untuk menangkap aspirasi dan juga keluhan dari karyawan. Dari pendekatan ini, Microsoft menghasilkan tingkat keterlibatan karyawan yang meningkat, turnover menurun, dan perusahaan tetap produktif serta inovatif.
Kemudian contoh kegagalan adalah Twitter. Pasca akuisisi dari Elon Musk, Twitter melakukan pendekatan dengan cara menerapkan budaya kerja hardcore dengan jam kerja panjang dan ekspektasi tinggi tanpa kompromi terhadap keseimbangan hidup. Kemudian mengurangi fasilitas kerja fleksibel dan juga menerapkan PHK massal. Dari pendekatan ini, Twitter menghasilkan terjadi eksodus karyawan, kemudian penurunan moral, dan muncul laporan mengenai karyawan yang menyerah secara pasif. Rekomendasi strategi agar quiet quitting ini tidak terjadi. Yang pertama, tingkatkan employee engagement. Melalui program mentoring, feedback berkala, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, bangun budaya apresiasi, yaitu pengakuan tidak secara harus finansial. Apresiasi verbal, peluang pengembangan, atau bahkan fleksibilitas kerja sangatlah berarti. Kemudian yang ketiga, pastikan keseimbangan kerja atau work-life balance. Tetapkan batasan kerja yang sehat, bahkan dalam kerja remote. Kemudian hindari glorifikasi kerja lembur. Yang keempat, kembangkan kepemimpinan yang empatik dan juga inklusif. Pemimpin perlu memahami motivasi individu, memberi ruang tumbuh, dan juga mendengar keluhan tanpa menghakimi karyawan. Yang kelima, transparasi dalam tujuan organisasi. Genji cenderung tertarik pada pekerjaan yang bermakna, komunikasikan visi dan dampak positif dari pekerjaan mereka. Yang terakhir, yang keenam, berikan jalur karir dan juga pengembangan diri yang jelas. Buatlah roadmap pertumbuhan karyawan agar mereka melihat masa depan yang menjanjikan dalam sebuah organisasi. Nah, demikian tugas mata kuliah perilaku organisasi dari saya Farid Azi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.